Galuh Purba dan Kerajaan Galuh tertua di Pulau Jawa? Apakah Galuh Purba dan asal-usul Kerajaan Galuh berasal dari Gunung Slamet? Simak penjelasan selengkapnya. Para pendiri Kerajaan Galuh Purba merupakan pendatang yang berasal dari Kutai, Kalimantan Timur pada zaman Prahindu atau sebelum terbentuknya Kerajaan Kutai Kertanegara. Mereka masuk melalui Cirebon, lalu berpencar di pedalaman dan mengembangkan peradaban di sekitar Gunung Cermai. Di Tegal dengan ibu kota di Medang Kamulian. Galuh Pataka lokasi di Nanggalacah, ibu kotanya Pataka. Lalu ada Galuh Nagara Tengah di Cineam beribu kota Bojong Lopang. Galuh Imbanagara di Barunai, Pabuaran, beribu kota di Imbanagara, dan Galuh Kalingga lokasi di Bojong beribu kota di Karangkamulian. Lalu, atas berbagai sebab, Kerajaan Galuh Purba kemudian berpindah ke Kawali, dekat Garut sekarang, dan mengganti namanya menjadi Galuh Kawali. Pada saat yang sama muncul juga kerajaan-kerajaan yang cukup besar. Di timur ada Kerajaan Kalingga, sedangkan di wilayah barat berkembang Kerajaan Tarumanegara yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Salakanegara. Ini semakin menggerogoti eksistensi dan wilayah Galuh Purba. Bahkan, pada saat Purnawarman menjadi Raja Tarumanegara, Kerajaan Galuh Kawali menjadi bawahannya. Namun saat Purnawarman lengser dan digantikan Raja Candrawarman, pamor Galuh Kawali kembali menanjak. Sampai pemerintahan Raja Tarusbawa Uretikandayun, Raja Galuh Kawali menyatakan kemerdekaannya dari Tarumanegara dan mendapat dukungan dari Kerajaan Kalingga. Lalu kerajaan ini mengubah kembali namanya menjadi Kerajaan Galuh, dengan pusat pemerintahan di Banjar Pataruman. Kerajaan Galuh inilah yang di kemudian hari berkembang menjadi Kerajaan Pajajaran. Para bangsawan dari Kerajaan Galuh, Kalingga dan Tarumanegara ini kawin-mawin sehingga muncul dinasti Sanjaya. Hasil perkawinan itulah yang melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Oleh karena itu, bisa dibilang Galuh Purba dari lereng Gunung Slamet inilah induk dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Lalu, di manakah tepatnya pusat kerajaan Galuh Purba? Kajian Vandermelen tidak menyebut lokasi tepat, hanya menyebut di sekitar wilayah Gunung Slamet. Hal itu berarti kemungkinan bisa di wilayah yang kini masuk Banyumas, Brebes, Tegal, Pemalang atau Purbalingga. Jadi, memang belum ada catatan pasti. Namun setidaknya di Purbalingga Kabupaten yang wilayahnya berada di lereng Gunung Slamet ditemukan dua prasasti, yaitu Prasasti Cipaku dan Prasasti Bukateja yang diperkirakan berasal dari sekira abad ke-5. Sementara di wilayah lereng Gunung Slamet lain,
belum ditemukan prasasti. Prasasti Cipaku berada di Dukuh Pangebonan, Desa Cipaku, Kecamatan Merebet yang tertulis dalam huruf Palawa berbahasa Sanskerta. Sementara prasasti Bukateja yang terbuat dari emas saat ini disimpan di Museum Leiden, Belanda. Kemudian, selain itu juga ditemukan berbagai macam artefak seperti palus, menhir, lingga yoni, arca dan beberapa peninggalan bersejarah era pra-Hindu sampai Hindu-Buddha di Purbalingga. Hal ini membuktikan daerah Purbalingga sudah dihuni peradaban pada era tersebut. Hal itu diperkuat dengan beberapa folklore di masyarakat yang menunjukkan kedekatan bangsawan Sunda dengan wilayah yang ada di Purbalingga. Mereka banyak menyepi ke wilayah Panginyongan itu. Misalnya, Syekh Jambu Karang, pendiri Perdikan Cahyana dan diakui sebagai salah satu leluhur Wong Purbalingga adalah pangeran dari kerajaan Pajajaran bernama Raden Mundingwangi. Petilasannya yang ada di Gunung Ardilawat, Desa Panusupan, Kecamatan Rembang masih dikeramatkan hingga kini. Lalu, ada banyak nama tempat juga dekat dengan bahasa Sunda. Misalkan ada Sungai Hideng, Hideng sama dengan hitam, Sungai Kahuripan, Hurip sama dengan hidup, Honje, Honje sama dengan kecombrang sama dengan bunga burus, Gunung Cahyana dan lainnya. Ada juga legenda suku Pijajaran atau Wong Alas Carang Lembayung di masyarakat sekitar hutan pegunungan utara Purbalingga yang dipercaya merupakan prajurit pengawal Raden Mundingwangi. Kemudian, Kompleks Goa Lawa Kelapa, Desa Siwarak, Kecamatan Karangreja ada petilasan yang dipercaya berhubungan dengan tokoh-tokoh dari kerajaan Pajajaran. Pertama, ada tumpukan batu yang disebut sebagai lokasi pertapaan Prabu Siliwangi. Kedua, ada Gua Ratu Ayu yang dihuni oleh Endang Murdiningsih dan Endang Murdaningrum, dua putri Prabu Siliwangi. Mereka berdua ditemani 3 ekor maung, berwarna hitam, putih dan kuning. Pertautan antara tokoh-tokoh Pajajaran dengan wilayah-wilayah di Gunung Slamet serta kisah yang melingkupinya tersebut menandakan adanya hubungan yang cukup erat. Mereka datang ke wilayah bumi Panginyongan, bukan tanpa maksud. Bisa jadi mereka pulang kampung ke tanah leluhurnya. Sumber literasi, buku Indonesia di Ambang Sejarah, karya W.J. van der Melen, S.J. 1988. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.